Shalom saudaraku semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat bergabung buat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di El Shaddai. Kita akan memulai ibadah kita, mari saudaraku. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau sudah bangunkan kami ya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan istirahat bagi kami ya Tuhan, dan pagi ini kami mempunyai kesempatan yang baik lagi ya Bapa untuk datang menghadap dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa puji-pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan, sucikan kuduskan setiap kami yang mengikuti ibadah ini ya Bapa, jamah kami Roh Kudus, urapi kami dengan roh puji-pujian dan penyembahan. Dan biarlah Tuhan semua lagu-lagu yang kami bawakan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan acara ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Mari Allah Roh Kudus beracaralah di tengah-tengah kami dengan leluasa, jamah semua yang mengikuti ibadah Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Lawat Tuhan Yesus yang sedang berbeban berat Tuhan, Kau kiranya yang angkat bebannya ya Bapa. Engkau yang berikan penghiburan dan kekuatan baru, semangat yang baru. Yang sedang sakit Tuhan Yesus, jamah Tuhan, kuatkan, sembuhkan ya Bapa dari sakit penyakitnya ya Bapa. Tuhan, apapun yang kami hadapi ya Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan membawa itu semua kepadamu Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu, mengarahkan hati kami, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian kita yang pertama. Kita katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah keselamatanku. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan, hanya dekat padamu ya Tuhan, ada kekuatan baru bagi kami. Dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama katakan pada Tuhan, ku ingin selalu ya Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, kita mau katakan pada Tuhan, hanya dekat Allahku, ada rasa tenang dalam hati kami ya Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku
dekat padamu ya Tuhan, ada kekuatan baru bagi kami. Dekat padamu ada kekuatan. Engkaulah perlindungan bagi kami Tuhan, Engkaulah keselamatan bagi kami ya Allahku. Keselamatanku. Katakan pada Tuhan, ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Sungguh indah bersamamu Tuhan. sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Benar ya Bapa, yang paling indah dalam hidup kami ya Tuhan, apabila kami bisa bersekutu denganmu ya Bapa, karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Bapa, Engkaulah pengharapan bagi kami, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa Tuhan di saat-saat yang seperti sekarang ini Tuhan, dalam kondisi yang berat ya Bapa, dalam keadaan yang sulit ya Tuhan Yesus, biar kami mengarahkan hati kami, wajah kami Tuhan, hati kami kepadamu ya Bapa, dan berseru kepadamu. Engkau satu-satunya ya Tuhan yang dapat kami andalkan. Mari saudaraku, kita mau katakan pujian kita yang berikutnya. Mari kita katakan kepada Tuhan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku Tuhan, Engkau menuntun langkah kami ya Bapa. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saudaraku, sama-sama sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, Kau Tuhan penolong dalam hidup kami. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam
tersesatkan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kesenanganku. Katakan pada Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah. Sama-sama kita berseru lagi pada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Mari saya mengundang saudaraku, kita semua bangkit berdiri. Katakan pada Tuhan, Engkaulah Tuhan, penyelamat dalam hidup kami ya Bapa. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhanku. Mulut kami mau memuji, memuliakan namamu ya Allah. Memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah. Lagi kita katakan pada Tuhan, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas jalannya, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas jalannya, haleluya. Mari menyembah, haleluya. Kaulah Tuhan kami, Kaulah harapan kami, tempat kami berseru. Haleluya, Yesus, Kau Allahku yang pertolongan, kekuatan, harapan jiwa kami, sukacita kami. Kau sumber kuatku, Kau sumber hidupku. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, yang baik, yang penuh kasih. Kau Allah yang penuh kuasa, Kau ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Bapa. Haleluya. Mari saudaraku, saya mengundang, jangan ada satu orang pun yang hanya berdiam diri saja. Semua kita menaikkan puji-pujian, menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang luar biasa. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Naikkan syukur dan terima kasih. Naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Serukan isi hatimu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menjawab seluruh isi hati kita. Hanya Dia yang sanggup memuaskan dahaga hidup kita. Hanya Dia kekuatan dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya pertolongan bagi kita. Hanya Dia satu-satunya pengharapan bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan lebih lagi saudaraku. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya.
Bapa. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, disembah. Engkau layak terima segala pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, siap untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu, mau bersuka cita di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita diberkati dengan penyembahan di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, satukanlah hati kami. Sama-sama kita katakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan... Yang ada di dekatnya, mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi sama-sama kita katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkan hati kami Tuhan, kasih di antara saudara seiman ya Tuhan Yesus. Di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Katakan, hatiku senang, hatiku senang, sungguh senang, sangat senang. Sejak ku hidup di dalam Tuhan, hatiku senang, sungguh senang, amat senang. Sejak ku hidup di dalam Tuhan. Walau banyak rintangan, memang banyak rintangan, memang banyak cobaan, tapi ku takkan goyah, karena Yesuslah kekuatanku. Lagi katakan sama-sama. Hatiku senang, sungguh senang, amat senang. Sejak ku hidup di dalam Tuhan. Katakan lagi, hatiku senang Tuhan. Hatiku senang, sungguh senang, sangat senang. Sejak ku hidup di dalam Tuhan, memang banyak cobaan, memang banyak cobaan, tapi ku takkan goyah, karena Yesuslah kekuatan. Memang banyak coba, memang banyak rintangan, memang banyak cobaan, rintangan,
Masih mau terus memuji Tuhan saudaraku? Ayo kita mau memuji Tuhan terus lagi. Kita mau katakan satu lagu yang lebih semangat lagi. Kita katakan kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kita semua bersuka cita menyanyikan lagu ini. Boleh sambil menari-nari ya saudaraku di rumah kita masing-masing ya. Ayo kita sama-sama katakan pujian ini. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Dia sudah menemukan dan menyelamatkan hidup kita. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku tak akan memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untuk hidup yang kau dan kini hanya sekali lagi hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk saudaraku semuanya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, sebelumnya kita mau sama-sama siapkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh memuji-muji nama-Mu, kami boleh bersuka cita di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu ya Bapa, selalu ada kedamaian ya Tuhan Yesus, selalu ada pemulihan buat hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, lembutkanlah kiranya hati kami ya Bapa. Jadikan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan benih firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan itu yang boleh Dia sampaikan Tuhan. Semua yang sia-sia yang bukan dari Tuhan, Tuhan halaukan itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menyambut firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudaraku kita sambut firman Tuhan. Kita katakan, penuhi sekarang ya Tuhan, penuhilah hidupku.
sejukkan air hidupmu Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, penuhi aku sekarang, penuhi lagi hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. lagi katakan pada Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidup kami ya Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi lagi hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Jamahlah hidup kami ya Tuhan. Jamahlah hidupku Tuhan. Jamahlah hidup kami ya Bapa. Jamahlah hidupku Tuhan. Kepada hambanya kami persilahkan. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kembali kami bisa bersekutu bersama ya Bapa, kalau saatnya juga kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu saja yang berkuasa di tengah-tengah kami. Hamba mengundang kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang menuntun, yang mengurapi ya Bapa. Kau berkuasa atas hamba-Mu Bapa, tuntun dengan kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu, semua yang menghambat, semua yang menghalangi, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarkan apa yang daripadamu yang bisa keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan pengurapan-Mu juga yang turun di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu yang membuat keras, yang membuat anti, yang membuat berlawanan, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu. Roh Kudus yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat pagi saudaraku. Ya sungguh satu sukacita ya kita bisa berkumpul lagi, kita bisa bertemu lagi. Pagi hari ini saudaraku kita akan membaca bagian dari firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ke 27. Ya saudaraku, mungkin judul perikopnya jatuhnya Yeriko. Ya mungkin kalau bicara perikop ini kita udah sering dengar ya, terutama mungkin yang sekolah minggu dari kecil. Ya jatuhnya tembok Yeriko, pasti kalau ditanya, 7 kali mengelilingi tembok Yeriko, temboknya runtuh. Ya mungkin semuanya kita tahu ya saudaraku ya. Ya saya juga ketika mendapatkan firman ini, ya saya pikir kenapa semua yang di dalam Alkitab ini, kenapa dituliskan saudaraku. Tuhan mau kita belajar dari semuanya ini gitu ya. Dan saya percaya kalau ini dituliskan juga Tuhan mau menyatakan itu dalam kehidupan kita ya saudaraku ya. Karena kalau saya baca cerita ini gitu kan, bagaimana bahwa kota Yeriko itu sudah diserahkan kepada bangsa Israel untuk dimiliki, menjadi milik mereka saudaraku. Ya tetapi ketika itu diserahkan ternyata tidak cukup hanya diserahkan terus, oh ya pasti aku akan memiliki. Enggak, ternyata ada satu perjuangan juga saudaraku. Ya jadi saya juga merenungkan ya mungkin kalau kita melihat keadaan-keadaan hari ini saudaraku, tidak gampang untuk merebut, menerima, tidak gampang saudaraku ya. Karena banyak yang menghalangi, banyak yang menghambat gitu ya. Keadaan-keadaan saat ini begitu banyak yang tidak baik ya situasi saat ini. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kota Yeriko yang sudah diserahkan untuk dikuasai oleh Israel akhirnya bisa dikuasai benar, dimasuki benar. Ya saya percaya saudaraku ya, dalam hidup kita ini Tuhan sudah banyak berjanji. Benar gak saudaraku ya? Banyak Tuhan berjanji. Tetapi kalau hari ini saudaraku kita belum mendapatkan janji itu, ya mungkin juga ada tembok-tembok Yeriko yang menutupi, yang menghambat gitu ya. Supaya hari ini kita mau sama-sama belajar saudaraku ya. Kalau akhirnya
Yeriko itu runtuh, jatuh, biarlah juga apa yang menjadi penghalang-penghambat dalam hidup kita bisa jatuh. Amin gak saudaraku ya? Ya kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Saya bacakan di sini Yosua 6 ayat yang pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudaraku, kalau kita lihat di ayat yang pertama, di sini dikatakan ya, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Jadi saudaraku, kota yang Tuhan mau serahkan kepada orang Israel itu sudah tertutup. Ya kalau zaman dulu itu satu kota itu mereka ada seperti benteng, dikelilingi tembok sekelilingnya supaya tidak orang musuh itu tidak gampang masuk menguasai saudaraku ya. Dan di sini dikatakan ya, pintu gerbangnya ditutup saudaraku. Jadi waktu saya pertama kenapa ayat ini tertulisnya seperti ini gitu ya. Ya Tuhan mau memperlihatkan dulu ya. Ayat ini mau menggambarkan bahwa kota yang diserahkan Tuhan kepada orang Israel itu yang untuk dikuasai itu posisinya tertutup. Tidak bisa dimasukin, tidak ada jalan saudaraku ya. Ya hari ini juga saudaraku ya. Mungkin kita juga mendengar banyak janji Tuhan seperti tadi saya katakan di awal gitu saudaraku ya. Banyak yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita saudaraku ya. Tetapi mungkin hari ini kita merasa semuanya tertutup. Bahkan tidak ada jalan, tidak ada pintu yang terbuka, semuanya tertutup. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar saudaraku ya. Dari firman ini saya mau tangkap gitu ya. Bahwa yang pertama Tuhan sudah menetapkan bahwa kota Yeriko, di sini dikatakan kan ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Aku serahkan ke tanganmu. Ya saudaraku, dari ayat ini saya tangkap gitu ya, bahwa memang Tuhanlah yang punya kedaulatan, Tuhannya lah yang punya ketetapan. Kalau itu sudah diserahkan saudaraku, bahkan di sini kan dikatakan Tuhan menyerahkan itu sampai mulai dari rajanya, pahlawannya, gagah perkasa. Berarti semuanya. Ya saudaraku, dari ayat ini kita mau sama-sama belajar saudaraku ya. Bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita bisa menerima berkat, bagaimana kita bisa menerima pertolongan. Yang pertama saudaraku, percayalah bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Tuhan sudah mengatakan A, tidak ada yang bisa mengubahnya menjadi B. Tapi sebaliknya kalau Tuhan juga katakan B juga tidak ada saudaraku. Jadi kalau Tuhan katakan terbuka tidak ada yang bisa nutup. Tetapi kalau Tuhan juga katakan tutup tidak ada yang bisa buka. Nah saudaraku, ini yang pertama yang saya tangkap ya pagi hari ini saudaraku. Bagaimana kita bisa menerima yang dari Tuhan. Bagaimana bisa menerima kemenangan. Bagaimana bisa menerima berkat. Yang pertama yang harus kita tanamkan di hati kita. Bahwa Tuhanlah yang punya kuasa. Jangan lihat lagi kekuatan dunia ini, jangan lihat lagi keadaan, jangan lihat kekayaan, kepintaran, tetapi lihatlah kepada Tuhan. Karena dialah yang berkuasa, dialah yang menetapkan. Ya saudaraku, kita baca ya di Ibrani 11 ayat 30, saudaraku ya. Di kitab Ibrani 11 ayatnya yang ke-30, saya bacakan buat kita semua ya. Ini adalah sebenarnya di bicara tentang saksi-saksi iman. Jadi judul perikopnya ini saksi-saksi iman. Di Ibrani 11 ayat 30 dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi karena iman runtuhlah. Jadi memang saudaraku, Tuhan menyerahkan dan mereka percaya, mereka mengimani, itu dasarnya lebih dulu saudaraku ya. Tanpa kita percaya, tanpa kita istilahnya begini ya, sepakat dengan Tuhan saudaraku, itu tidak akan menjadi milik kita. Jadi yang pertama saya tangkap pagi hari ini saudaraku, kalau saudaraku mau melihat pertolongan, melihat mukjizat, percayalah kepada Tuhan. Tanpa Tuhan saudaraku kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di sini dikatakan sudah tertutup. Jadi hari ini apapun yang menjadi masalahmu saudaraku ya, yang mengalami sakit penyakit, jangan pandang penyakitmu, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang punya rencana di balik semuanya ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, itu yang harus kita cari, itu yang harus kita itu yang harus benar-benar kita dapatkan. Kita berdoa sungguh-sungguh. Saudaraku, tidak ada yang menghambat. Kalau Tuhan sudah katakan,
engkau akan diberkati. Saya percaya berkat itu pasti akan ada. Kalau Tuhan katakan juga bahwa ada teman hidup yang Tuhan persiapkan, saya percaya itu pun ada. Kalau Tuhan juga nyatakan kau akan sembuh, saya percaya itu akan terjadi. Tapi sekarang dasar pertamanya saudaraku, iman kita dulu yang harus dibentuk. Bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Ya, di Wahyu 3 ayat 8. Saya juga mau bacakan ayat ini ya untuk menjadi kekuatan juga buat kita saudaraku. Di Kitab Wahyu yang ketiga pasalnya yang ke-8 saudaraku ya. Maaf ya, saya baca dari ayat yang ke-7 ya saudaraku ya. Wahyu 3 ke-7, dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, jadi ini ayatnya ya, Wahyu 3 ayat yang ke-7 saudaraku ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi saudaraku, kalau kita percaya bahwa Tuhanlah yang punya kedaulatan, Tuhanlah yang punya kekuatan, itu membuat kita tenang. Itu membuat kita tidak bimbang, itu membuat kita tidak takut. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan saudaraku, itulah yang membuat kita lemah. Apalagi kalau kita lihat pintunya udah tertutup. Pasti kita akan marah, kita berontak. Tuhan gimana sih? Tuhan suruh masuk. Tuhan bilang ini punya kita. Tapi pintunya ditutup. Ya saudaraku, kita harus percaya. Dan di ayat Wahyu 3 ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi saudaraku lihat di sini. Bahwa Tuhan yang membukakan pintu. Kekuatannya tidak seberapa. Tetapi kenapa Tuhan mau membukakan pintu? Karena engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal aku. Jadi saudaraku, kita perlu nurut, kita perlu tunduk, kita perlu percaya. Ya saudaraku, kenapa Tuhan izinkan semua masalah saudaraku? Itu untuk membangun iman kita. Iman kita ini harus kuat. Ya saudaraku, Tuhan melatih iman kita dengan setiap masalah dalam hidup kita. Bagaimana cara melatihnya? Dengan percaya. Jadi yang pertama saudaraku, saya dapatkan pagi hari ini, Tuhanlah yang punya ketetapan. Tuhanlah yang punya kehendak. Hidup saudaraku dan saya, kita ini milik Tuhan. Ya, ketetapan Tuhan ada pada kita. Jadi kalau apa yang Tuhan sudah nyatakan, adakah imanmu pagi hari ini untuk menerima, untuk percaya? Kalau Tuhan nyatakan bahwa kita pasti diselamatkan, kita disembuhkan, kita dibebaskan, keluarga kita ditolong, saudaraku, itu yang harus kita imani terus. Itu yang harus kita pegang terus. Karena di sini ya, kembali kepada firman ini, berfirmanlah Tuhan, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu. Jadi hari ini saudaraku mungkin bilang, Bu, aku kan gak tahu apa yang diserahkan. Tapi hari ini apa yang ada pada kita saudaraku, Tuhan sudah serahkan. Hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, itu yang ada pada kita. Kalau itu belum baik hari ini saudaraku, itu bisa menjadi baik. Karena Tuhan katakan Tuhan beri yang terbaik. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh harapan. Kalau hari ini kau lihat yang tidak baik saudaraku, itu yang harus kita perangi, itu yang harus kita lawan. Karena itulah tembok itu, itulah penghalang itu, itulah penghambat itu yang membuat kita tidak bisa melihat maksud Tuhan. Ya, keadaan-keadaan yang tidak baik. Jadi pagi hari ini saudaraku, sekalipun pintu tertutup, katakan, kalau Tuhan sudah serahkan, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah serahkan, ini milikmu, tidak ada yang bisa mencuri. Tetapi ada yang harus kita kerjakan saudaraku ya. Lanjut lagi di sini dikatakan, ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Di sini saudaraku ya, saya dapatkan saudaraku ya, ketika Tuhan sudah menyerahkan, ya, ketika Tuhan berencana atas hidup kita saudaraku, dia akan menuntun kita. Di sini kan dikatakan, dia bilang kalian akan memiliki Yeriko gitu kan. Aku menyerahkan kota itu. Dan kemudian Tuhan katakan berikutnya, ini yang harus kamu lakukan.
Ya saudaraku, ini harus kamu lakukan. Dan di sini dikatakan haruslah kamu mengelilingi kota itu. Gitu kan. Dan di sini Tuhan kasih perintahkan yang pertama harus dikelilingi. Semua prajurit harus mengedari. Terus di sini ada 7 imam yang membawa sangkakala. Ada tabut. Kemudian ada pasukan yang mengelilingi di depan dan di belakang. Itu perintah, itu tuntunan, itu nasihat. Nah, saya percaya saudaraku dalam hidup kita pun pasti sama. Ketika kita mau mengikuti jalannya Tuhan, pasti Tuhan juga akan menuntun kita. Ya saudaraku, kenapa kita harus beribadah? Tuhan mau berbicara, Tuhan mau menuntun, Tuhan mau mengajari, Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Kalau pagi hari ini kita ibadah, kita dengar, dan kita terima itu, saya percaya itulah nasihat, itulah tuntunan. Tanpa nasihat, tanpa tuntunan, kita nggak bisa saudaraku. Dari mana kita tahu bagaimana caranya? Bagaimana orang Israel bisa menang? Bagaimana Yosua bisa memimpin bangsa Israel? Mereka mendengarkan apa kata Tuhan. Seorang pemimpin harus mendengarkan apa kata tuannya. Seorang prajurit harus mendengarkan apa kata pemimpinnya. Kenapa di sini ada pemimpin, ada imam, ada prajurit? Ya itu semua sudah diatur saudaraku. Berarti saya dapatkan di sini juga ya saudaraku ya. Kita harus mau diajar, dididik, dinasehatin. Kita harus mau dengar, terima dulu, tangkap dulu. Maksudnya apa? Saudaraku lihat di sini Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kepada Yosua, haruslah kamu. Ya ini kan perintah ya saudaraku ya. Di sini dikatakan apabila sangkakala itu panjang bunyinya kamu dengar suara ini ada. Jadi kan ada waktu-waktunya, ada caranya. Jadi nggak bisa langsung pokoknya lari, nggak bisa. Ternyata kata Tuhan kamu harus kelilingin dulu. Kamu harus seperti ini 1 hari, 2 hari, 3 hari. Siapa di depan, siapa di belakang. Ya jadi berarti kan saudaraku kita mengikut Tuhan itu semua sudah diatur. Ya di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan semua sudah diatur saudaraku. Ada yang memimpin Yosua, dia yang paling depan. Sesudah Yosua ada para imam yang membawa tabut ya, yang memimpin, yang membawa pujian. Kemudian yang membawa sangkakala. Kemudian ada tabut, ada firman juga di situ. Dan ada juga prajurit yang berjaga-jaga. Mereka berdiri pada porsinya masing-masing. Yosua di depan, ya imam juga meniup sangkakala di depan tabut, dan pasukan ada yang di depan, ada yang di belakang. Dan di sini dikatakan hari pertama sampai ke-6 1 kali, hari yang ke-7 7 kali. Nah saudaraku, berarti di dalam Tuhan itu semuanya harus seperti apa yang Tuhan katakan, dan itu bicara juga bagaimana kita bisa mendengarkan, menerima dan mau tunduk saudaraku. Karena di sini lihat ya ayat yang ke-6, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ya saudaraku lihat, ketika Tuhan perintahkan Yosua untuk melakukan itu, Yosua panggil para imam, angkat itu. Ya di sini dikatakan apa? Angkat tabut perjanjian, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala. Berarti ada imam yang membawa tabut perjanjian, ada imam yang membawa sangkakala. Siapa yang mengatur? Yosua yang mengatur saudaraku ya. Dan di sini, dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingi kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Nah saudaraku, di sini Yosua begitu dia mendengarkan perintah itu, dia mengerjakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan ayat yang ke-8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup tabut itu sedang sangkakala terus menerus ditiup. Ya saudaraku lihat, ya saudaraku ya, di sini apa ya, bicara nurut, bicara tunduk. Tidak ada dikatakan mereka melawan, tidak ada gitu ya. Waktu saya renungkan ayat ini, ya saya juga menyadari ya, kenapa jadi sulit, kenapa jadi susah, kenapa jadi tidak baik. Ya memang karena nggak mau nurut, karena tidak mau ikut, maunya kemauan sendiri, maunya pikiran sendiri, maunya cara sendiri. Saudaraku, kalau kita percaya Tuhanlah yang punya ketetapan, Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang memimpin, berarti dia sudah mengatur semuanya saudaraku. Memang bagiannya kita mengerjakan bagian kita dengan nurut. Jadi saya dapat ya, saya sudah tadi saya waktu baca firman ini saya tangkap ya, kalau tandanya saya percaya kepada Tuhan, memang saya nurut.
Itu tandanya saudaraku ya. Itu tandanya karena percaya nurut. Tadi juga di Wahyu dikatakan ya. Kenapa Tuhan membukakan pintu? Karena kamu menuruti perintahku dan tidak menyangkal aku. Saudaraku, itu bukan soal yang gampang. Untuk nurut dan tidak menyangkal. Saudaraku, yang harus kita turuti Tuhan. Dan yang harus kita sangkali diri kita sendiri supaya ikut kepada Tuhan. Kalau kita menyangkal Tuhan saudaraku, daging kita yang keluar. Ya, maka dan di sini di ayat yang ke-9, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ya saudaraku, ini menurut saya satu pelajaran yang luar biasa. Dan buat saya sendiri secara pribadi saya masih harus belajar. Yang pertama belajar untuk mendengar. Dan yang kedua belajar untuk nurut. Belajar untuk mendengar dengan benar saudaraku. Ya hari-hari ini tidak gampang untuk mendengar yang benar saudaraku. Firman Tuhan katakan di akhir zaman ini banyak orang yang tidak mau mendengarkan lagi. Orang lebih mendengar kepada dongeng, cerita nenek moyang. Lebih mendengar kepada apa yang enak di telinga. Tidak mau mendengar firman Tuhan. Sulit saudaraku. Saat ini kalau kita mau mendengar, waduh saudaraku, begitu banyak berita, begitu banyak berita, begitu banyak ajaran, begitu banyak ajakan. Ya kalau kita tidak benar-benar fokuskan hidup kita kepada Tuhan, saudaraku, saya merasakan itulah yang akan membingungkan hidup kita. Itulah yang akan menyesatkan, yang membuat kita bimbang, membuat kita ragu, membuat kita takut. Saudaraku, Tuhan mengajak kita pagi hari ini dari firman ini pelajaran yang saya dapatkan yang paling penting. Belajar untuk mendengar dan belajar untuk menurut melakukan. Bahkan di sini kan Yosua mengatakan janganlah bersorak, janganlah perdengarkan suaramu. Ya, gampang gak sih saudaraku kayak begini? Ya menurut saya gak gampang. Ya, jalan diam-diam kelilingin tembok Yeriko. Ya saya renungkan gitu ya. Ya ibaratnya udah bawa senjata, udah cuman jalan aja, jalan. Ya kalau nggak disuruh bersorak diam, ya kita susah ya. Ya kita pernah jadi murid ya. Semakin gurunya bilang jangan berisik, ada aja yang bikin kita ngomong, ada aja yang bikin kita ketawa, ada aja yang mengalihkan saudaraku ya. Jadi di sini yang saya dapatkan ya. Tidak gampang saudaraku. Jadi pagi hari ini ternyata kunci kemenangan memang tidak cukup sekedar percaya. Tetapi kita juga harus fokuskan hidup kita. Kita harus belajar untuk mendengar yang dari Tuhan. Mendengar suara Tuhan, menangkap suara Tuhan dan melakukan. Itu kuncinya saudaraku. Tadi di Wahyu dikatakan karena kamu menuruti firmanku dan tidak menyangkal aku. Ya itu dia saudaraku. Mau dengar, mau ikut dan tidak menyangkal. Itu salah satu kunci kemenangan. Jadi kalau hari ini apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keadaanmu, apa yang menjadi tembok Yerikomu pagi hari ini saudaraku. Ya. Kalau itu yang menjadi tembok Yeriko, kalau ada yang menghambat berkat, yang menghambat kesehatan, yang semua yang menutupi, yang membuat keadaan kita tidak baik, yang membuat kita tidak bisa melihat sukacita, yang membuat tidak bisa melihat damai sejahtera, yang membuat tidak bisa melihat berkat, membuat tidak bisa melihat kesembuhan, ada yang menghambat. Saudaraku, kalau pagi hari ini kita mau semua yang menghambat itu runtuh saudaraku, ternyata yang paling utama kita harus lakukan, bukalah telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Berjuang untuk mendengarkan suara Tuhan. Walaupun banyak suara yang lain. Jadi suara hati, suara pikiran, suara perasaan banyak saudaraku. Banyak ya suara terlalu banyak saudaraku. Banyak semua bersuara ya. Kalau bicara nih otak bicara ya kadang-kadang ya semua bicara, perut bicara, telinga bicara, ya semua bicara, dompet bicara, semua bicara. Nah sekarang siapa yang mau kita dengar? Pagi hari ini saya tangkap saudara, dengarlah firman, dengarlah Tuhan saudaraku, berjuang untuk mendengarkan Tuhan. Sama seperti ini, Yosua menangkap apa yang Tuhan sampaikan dia kerjakan. Orang Israel menangkap dia kerjakan. Dan di sini juga dikatakan jangan bersorak, bahkan dibilangkan jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sepatah kata pun, bayangkan ya saudaraku. Kita berpatah-patah ya, ribuan kata udah keluar. Ya seringkali ketika kita melihat keadaan tidak baik, ya baru sekali berdoa, 2 kali berdoa, mana sih Tuhan? Aku udah berdoa, mana buktinya? Saudaraku, kalau belum
Kalau belum waktunya runtuh, kalau belum waktunya bersorak, diam. Ya, Tuhan bilang apa? Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Ya, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari Aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Kecuali kalau Tuhan suruh ngomong baru ngomong. Kalau Tuhan gak suruh ngomong jangan ngomong. Itu yang saya dapatkan. Diam. Ya, nggak gampang saudaraku ya, tetapi ini juga kuncinya, rahasianya, rahasia kemenangan. Jadi pagi hari ini juga saudaraku yang mau melihat keruntuhan, yang mau melihat kemenangan saudaraku, yang mau melihat penghambat itu runtuh, yang tidak baik itu runtuh saudaraku, salah satu kuncinya dengar perintah Tuhan, kerjakan dan diam. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Ya, tidak gampang saudaraku, tetapi mari kita mau sama-sama berjuang. Saya juga dapat firman ini ya, sebenarnya kalau sepatah kata ini saya juga baru dapat di sini ya. Ya, karena seringkali kita bukan sepatah lagi, berpatah-patah bahkan ribuan kata kita keluar mungkin ya. Begitu melihat keadaan tidak baik, kita merasa kita sudah berkorban, kita merasa kita sudah berdoa, berjuang, sudah melakukan menurut kita sudah berusaha yang terbaik, kita sudah beri yang terbaik, tapi mana buktinya? Saudaraku, mana buktinya? Tuhan pasti akan membuktikan. Itu adalah satu kepastian. Tetapi sekarang kalau Tuhan sedang bekerja, biarkan Tuhan bekerja. Bagiannya Tuhan. Karena di sini dikatakan apa ya saudaraku ya? Di ayat yang ke-16 ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Jadi saudaraku, Tuhan yang telah menyerahkan dan Tuhan yang mau meruntuhkannya. Jadi bukan kita saudaraku ya. Di sini kan kelihatan bagian ya sebenarnya yang meruntuhkan itu kan gak kelihatan saudaraku. Bagiannya mereka kan mengelilingi aja. Bagiannya mereka mengelilingi. Saya baca lanjut ya saudaraku ya. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan sambil berjalan. Mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan itu. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab maaf ya, saya baca sampai 16 aja ya. Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Jadi perhatikan saudaraku ya, dan di ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Nah saudaraku lihat, apakah temboknya runtuh karena istilahnya diketok, dipakai mungkin pakai palu kah? Apa enggak saudaraku? Ketika di sini sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Saudaraku lihat, selama 6 hari mereka hanya mengelilingi 1 kali, dan selama mereka mengelilingi sangkakala ditiup, balik. Nah, tetapi pada hari yang ke-7 saudaraku, 7 kali. 7 kali mereka mengelilingi, dan yang terakhir lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah. Jadi pada yang hari ke-7 mereka mengelilingi selama 7 kali, dan pada kali yang ke-7 setelah 7 kali dikelilingi, Yosua berkata apa di ayat yang ke-16? Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudaraku perhatikan, bukan karena dipukul pakai palu, bukan karena dihajar, tetapi karena sudah
sudah dilakukan apa yang harus mereka kerjakan. Sudah digenapkan apa yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka kerjakan 1 kali selama 6 hari, 7 kali pada hari yang ke-7, dan sesudah 7 kali tiup sangkakala, bersoraklah, runtuh. Jadi saudaraku, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi saya tangkap dari sini karena mereka sudah menuruti apa yang Tuhan mau. Dan tepat pada waktunya, kalau semuanya sudah waktunya Tuhan menyatakan kuasanya, selesailah dan masalah itu selesai. Jadi masalah itu selesai saudaraku bukan karena kuat, tetapi karena kita sudah nurut sama Tuhan, sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita nurut dan melakukan apa yang Tuhan mau, tembok itu runtuh saudaraku. Ini yang saya tangkap dari firman Tuhan pagi hari ini. Gitu. Jadi bukan kekuatan, bukan kemampuan saudaraku, tetapi nurutnya. Nah itu dia saudaraku ya. Jadi ayat ini juga menguatkan saya juga gitu ya. Memang ikut Tuhan itu tidak gampang. Ya menurut saya, coba saudaraku renungkan, mereka kelilingin. Itu pasti kan juga diketawain. Tadi kan di ayat yang kedua dibilang, pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Saya rasa begitu melihat bangsa Israel datang, pasti ini Raja Yeriko, pahlawan-pahlawannya udah siap-siap saudaraku. Wah udah asah pedang, pakai perisai. Pasti udah begitu. Siap-siap nih mau melawan bangsa Israel. Sudah begitu. Lah pasti mereka di dalam kan gini, siap mau berperang. Pasti ngeliatin, lah kok keliling doang? Kok gitu doang? Ya pasti gitu kan. Hari pertama mungkin nunggu. Oh enggak. Hari kedua pasti juga digituin kan. Pasti mereka juga bingung, ini kenapa? Ya saudaraku, memang dunia tidak akan mengerti jalannya Tuhan. Kita pun kita mengerti saudaraku, cuman bagiannya kita, kalau yang Tuhan katakan hari ini, kamu duduk diam. Kalau Tuhan katakan kamu berjalan. Kalau Tuhan katakan kamu mengampuni. Apa yang harus dikerjakan hari ini? Kita dengar, kita minta petunjuk. Tuhan hari ini aku harus berbuat apa? Kita kerjakan, di situlah saudaraku ya. Dan saya benar-benar ayat ini juga menguatkan gitu ya. Memang, jadi saya juga mengakui kenapa masalahnya jadi banyak. Kenapa jadi bertele-tele? Kenapa jadi ruwet? Kenapa? Ya karena kita campur tangan. Kita mengeluarkan berpatah-patah kata, kita berontak, kita gak percaya sama Tuhan, kita tinggalin cara Tuhan, kita pakai cara kita sendiri, kita ikutin kemauan kita ikutin emosi kita ikutin pikiran kita. Itu yang membuat masalah itu semakin ruwet. Jadi pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak kita semua, ayo kita berhenti memakai kekuatan kita, berhenti pakai pikiran, pakai keadaan, berhentilah melawan Tuhan. Tetapi hari ini kita mau duduk diam, kita mau tunduk, kita mau tanya Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Dan kita mau belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Dan sekalipun itu sepele, sekalipun itu kecil saudaraku, kita mau berjuang untuk mendengarkan dan kita mau melakukannya. Amin gak saudaraku? Ya supaya apa saudaraku? Supaya Tuhan bekerja dengan waktunya. Tuhan bekerja dengan kehendaknya supaya dinyatakan. Yang membuat itu runtuh karena nurut, karena ikut, bukan karena kuat. Karena nurut. Jadi berarti yang di Wahyu tadi benar kan? Saya baca ulang ya yang Wahyu 3 ayat 8 tadi kan. Di situ dikatakan ya. Kenapa saudaraku ya di Wahyu 3:8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudaraku lihat kenapa Tuhan membukakan pintu? Karena menuruti firman dan tidak menyangkal. Jadi pagi hari ini saudaraku ya, dari kejadian tembok Yeriko juga kita lihat. Kenapa tembok itu runtuh? Bukan karena dihajar, bukan karena dibobok, bukan karena dipalu, tetapi karena orang Israel, karena Yosua, karena bangsa Israel menuruti apa kata Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Dan ketika mereka selesai melakukan apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan menyatakan mukjizatnya, pertolongannya, runtuhlah tembok itu. Jadi hari ini saudaraku, ya kita mau sama-sama berjuang, kita mau runtuhkan semua yang menghambat hidup kita selama ini. Kita mau kalahkan semuanya itu, kalahkan dengan apa? Dengan nurut, dengan tunduk. Ya belajar untuk mendengar, belajar mengikuti, tunduk, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Jangan menyangkal Tuhan, jangan berontak saudaraku. Kita tidak tahu apa yang Tuhan
mau kerjakan. Tetapi itu yang harus kita kerjakan hari ini. Jadi ini yang pertama, kalau kita percaya Tuhan berdaulat saudaraku, berjuanglah untuk mendengarkan suara Tuhan, berjuanglah untuk melakukan perintah Tuhan, dan turuti itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena dengan kita menuruti, dengan kita tunduk, itulah Tuhan akan meruntuhkan tembok. Tuhan akan meruntuhkan yang menghambat hidup kita. Tuhan akan meruntuhkan semua yang tidak baik dalam hidup kita dengan kita nurut kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan yang pertama saudaraku ya, dari ayat yang 17 saya baca ya, dari ayat 16 saya baca ulang. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 17, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Saudaraku yang berikutnya, saudaraku ya, bagaimana setelah tembok itu runtuh saudaraku, ya berarti kan ketika jalan itu terbuka, ternyata masih ada yang harus kita kerjakan, supaya benar-benar berkat itu kita bisa terima. Saudaraku lihat, di sini kan dikatakan, kota Yeriko itu dikhususkan untuk ditumpas. Rajanya semuanya. Tetapi ada satu yang tidak ditumpas dari ayat 17 ini. Dikhususkan untuk ditumpas, hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Kenapa saudaraku? Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Saudaraku, Rahab ini bukan orang Israel, bukan bagian dari orang Israel. Seharusnya dia termasuk yang dihancurkan, dibinasakan. Tetapi pada saat para pengintai datang ke Yeriko, Rahab menolong karena dia percaya. Dia katakan apa waktu dia menolong itu? Aku sudah mendengar bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Jadi dia tahu kalau dia tidak sepakat dengan Tuhan, dia pasti akan binasa. Makanya kenapa dia tolong para pengintai itu, karena dia tahu bahwa Tuhannya orang Israel itu terlalu kuat, terlalu ajaib. Jadi kalau dia melawan Tuhan orang Israel, dia pasti akan binasa. Makanya dia menyerahkan. Sekalipun itu kan bicaranya taruhannya nyawa, saudaraku, benar nggak? Taruhan dia nyawa. Dia sebenarnya belum kenal dengan Tuhannya orang Israel. Dia belum percaya. Dia bukan yang menyembah Tuhan orang Israel. Tetapi dia sudah dengar. Dan itu taruhannya nyawa. Kenapa? Dia menyembunyikan mata-mata di rumahnya. Taruhan dia nyawa. Kalau ketahuan dia bisa mati. Tetapi dia lebih baik mati daripada dia melawan Tuhannya orang Israel. Karena dia tahu ketika dia melawan, dia akan binasa. Akhirnya dia pertaruhkan nyawanya, dia berkorban untuk dia menyelamatkan orang itu. Dan saudaraku lihat apa yang terjadi. Dari seluruh penduduk Yeriko, dia dan semua orang yang ada di dalam rumah dia selamat. Ya saudaraku, di sini saya juga dapat tangkap ya. Di sini kan dibilang semua akan dibinasakan. Tetapi ada yang tidak bisa dibinasakan. Yang tidak bisa dibinasakan itu yang apa? Yang mau mengikut Tuhan, yang mau berpihak kepada Tuhan, yang mau berkorban untuk Tuhan, saudaraku. Dia kenapa digambarkan dia pelacur? Berarti kan sebenarnya dia orang berdosa. Seharusnya dia dibinasakan. Tetapi karena dia datang sama Tuhan, dia mau bertobat, dia mau percaya, dan dia mau berkorban, dia mau rela, saudaraku, dia selamat. Nah, saudaraku, ya saya percaya Rahab ini berkorban. Istilahnya dia mempertaruhkan nyawanya untuk bisa bersama dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya saudaraku lihat ayat yang ke-18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikuduskan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Sebenarnya dengan tembok Yeriko diruntuhkan, orang Israel kan sudah dibukakan jalan, sudah diselamatkan. Ada jalan terbuka, ada berkat, ada pertolongan. Tetapi saudaraku, ternyata untuk tetap ada di dalam kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, saudaraku, kita harus menjaga diri kita. Di sini di ayat 18, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Saudaraku, ini yang saya juga tangkap berikutnya.
untuk kita tetap ada dalam keselamatan, tetap ada dalam anugerah Tuhan, tetap ada dalam berkat Tuhan pertolongan, kita harus jaga hidup kita. Kita tidak bisa lagi bersama dengan dunia ini, tidak bisa lagi. Di sini dikatakan ya, jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan. Jadi saudaraku, kita harus menjaga hidup kita. Apa yang membawa kepada keselamatan, itu yang kita pegang. Tetapi apa yang membawa kepada kebinasaan, itu yang kita harus lepaskan. Karena saudaraku lihat, kelihatannya sepele, gak ada yang lihat kali ya, ngambil barang gak ada yang tahu. Tetapi kalau barang itu dikhususkan untuk dimusnahkan, saudaraku lihat, barang itu bukan hanya menghancurkan dia, tetapi menghancurkan, bahkan di sini apa? Membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi bukan hanya diri dia, tetapi bisa mencelakakan semuanya. Ya saudaraku, ya ini yang saya tangkap gitu ya, bahwa kita harus menjaga kekudusan, kita harus menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Ya kalau kita sudah dengar apa kata Tuhan, Tuhan sudah buka jalan buat hidup kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita. Selanjutnya apa yang harus kita terus kerjakan? Kita harus menjaga hidup kita saudaraku. Pisahkan hidup kita, pilih yang baik saudaraku ya. Ini ayat ini perlu kita benar garis bawahi. Jagalah dirimu. Ya kalau itu dikhususkan untuk dimusnahkan, jangan mau saudaraku, kita sudah dilepaskan sama Tuhan, dilepaskan dari kebinasaan dibawa masuk kepada keselamatan. Nah ketika kita sudah berjalan bersama Tuhan, banyak yang mau menarik kita kembali. Ini kan bicara barang-barang saudaraku. Di sini dibilang, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi apa yang menjadi bagiannya Tuhan, itu diserahkan kepada Tuhan. Kita tidak boleh ambil saudaraku ya. Berarti apa ya? Jadi dalam hidup ini menurut saya Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah membuat peraturan, ada bagian-bagiannya, ada yang harus kita kerjakan. Makanya tadi juga di awal dikatakan harus nurut ya. Iblis akan mengintimidasi kita lewat seluruh keadaan saudaraku ya. Kalau kita melihat barang-barang silau, kalau melihat emas dan perak silau saudaraku, itu yang akan membawa kita kembali kepada kemusnahan, kembali kepada kebinasaan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita ikut kepada Tuhan, ketika kita tunduk kepada Tuhan, Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan sanggup menjaga kita, Tuhan sanggup menolong kita. Lihat Rahab, sekalipun berdosa, tetapi dia mau berkorban, dia rela, dia sembunyikan orang itu, dia selamatkan orang itu karena dia percaya kepada Tuhan saudaraku, dia ditolong. Jadi dalam hidup ini juga begitu, ketika kita rela berkorban untuk Tuhan, ketika kita rela menderita untuk Tuhan, ketika kita rela saudaraku, kita tidak akan binasa, justru kita akan diselamatkan. Tetapi ketika kita tidak rela, bahwa kita menganggap wah ini berharga, barang ini terlalu berharga, ya kalau aku begini nanti aku dikucilkan, kalau aku begini nanti aku ditolak. Saudaraku, ketika kita tidak rela, ketika kita takut kehilangan, ketika kita takut saudaraku untuk memilih Tuhan, itulah yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi di sini saya dapat yang berikutnya saudaraku, jangan takut untuk mengikut Tuhan. Jangan takut berkorban untuk Tuhan. Ya, walaupun rasanya hari ini sepertinya kita istilahnya tidak mungkin dengan kita mengikuti Tuhan kita tidak dianggap dunia inilah, dianggap bodoh lah, dianggap tidak ada apa-apanya. Tetapi saudaraku, pilihlah apa yang baik. Jangan pilih yang membawa kepada kemusnahan supaya hidup kita tidak kembali binasa. Lihat Rahab, dia rela mati, dia rela berkorban. Apakah dia binasa? Enggak, dia selamat. Bukan hanya dia, sampai keturunannya. Tetapi lihat saudaraku ya, ketika kita memilih, di sini kan hanya bicara barang-barang, berarti kan sebenarnya bukan sesuatu yang berharga. Ya, ketika kita lebih memilih dunia ini daripada Tuhan, itulah yang akan membawa kita kepada kemusnahan saudaraku. Lanjut lagi ya 20 ya. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Lihat. Ketika tembok itu runtuh, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung maju ke depan, mereka rebut saudaraku. Rebut apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi miliknya. Dan di sini mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Saudaraku lihat ya, mereka menumpas dengan mata pedang. Ya berarti kan ketika ikut Tuhan saudaraku, yang harus ditumpas.
yang harus ya memang begitu saudaraku ya, supaya bisa dimiliki, bisa dikuasai. Ya sebenarnya kan hidup kita ini juga kita mau berikan kepada Tuhan. Ini kan bicara merebut tempat untuk menjadi dikuasai, menjadi milik. Nah sama juga sebenarnya Tuhan berikan hidup kita ini menjadi milik kita. Tuhan berikan hidup kita ini saudaraku untuk kita juga bisa memiliki hidup di dalam Tuhan, untuk kita bisa menikmati. Ketika kita tidak memilih yang dari Tuhan saudaraku, tetap ada yang lain akan berkuasa di sini. Di sini kan kelihatannya kejam sekali ya. Kenapa semuanya harus ditumpaskan? Supaya itu tidak mengkontaminasi, itu tidak mencemarkan. Jadi apa yang tidak baik itu semuanya ditumpas saudaraku. Ikut Tuhan itu ternyata begitu ya. Memang tidak boleh ada toleransi. Tidak boleh, harus di sini ayat yang ke-21, mereka menumpas dengan mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Ya kelihatannya ya anak-anak sih, kenapa sih harus dibunuh, domba kenapa sih ya, kita tidak tahu saudaraku, kita tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan katakan hari ini, buang itu, tinggalkan itu, singkirkan itu, itulah yang harus kita lakukan saudaraku. Jadi yang saya dapatkan di sini, tidak boleh ikut Tuhan, tidak ada toleransi. Kita harus rela berkorban, rela mengikuti Tuhan. Kalau sudah mengikuti Tuhan, itulah yang harus kita ikutin saudaraku. Supaya benar-benar kita bisa merebut, kita bisa mendapatkan tempat dan bisa mendapatkan yang baru. Karena Tuhan menghapuskan yang lama dan menggantikan dengan yang baru. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, banyak yang Tuhan juga mau bereskan dalam hidup kita. Makanya kenapa kita dididik, kenapa kita diajari, supaya firman itu menuntun kita. Sehingga kita tahu mana yang dibuang, mana yang dilepaskan, mana yang diambil. Dan di sini di ayat 22, tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saudaraku lihat, keselamatan itu sampai sekarang. Sampai hari ini keturunan Rahab masih ada. Kenapa? Karena dia mau berkorban, karena dia mau menerima Tuhan. Saudaraku lihat, ada dua perbedaan. Ya, bagaimana yang menutup pintu, bagaimana yang tidak percaya, yang tidak tunduk kepada Tuhan akan dihancurkan, dibinasakan. Tetapi yang mau berkorban, yang mau percaya, yang mau menerima, yang mau mengikuti, diselamatkan. Ya, itulah hidup saudaraku. Memang ketika kita menjalani, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika masalah datang, ketika penyakit datang, semua datang, saudaraku, kita tidak tahu. Tetapi hari ini yang perlu kita cari petunjuk Tuhan, supaya kita selamat. Bicara mati di dunia ini, saya rasa semua kita ngantri menuju kepada kematian saudaraku. Tetapi di balik kematian tubuh ini ada kebangkitan secara roh, ada kehidupan, keselamatan. Dikatakan hidup sampai hari ini. Ya, jadi kalau dikatakan juga ya, di sini dikatakan ya, maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Berarti kan hidup, jadi keturunannya hidup. Ya, saya juga berharap kita mengenal Tuhan hari ini dan kita hidup sampai selama-lamanya saudaraku. Itu yang paling utama, bagaimana kita bisa selamat. Ya, saya percaya buat Tuhan apa susahnya. Apa susahnya Tuhan memberkati, menyembuhkan, tetapi ada yang perlu dikerjakan. Bahwa Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau menuntun. Dan saya bacakan ya di sini ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Lihat saudaraku. Kota itu menjadi kota yang terkutuk. Kalau sudah terkutuk, harganya apa? Nyawa, ada korban. Jadi saudaraku, ketika kita melawan Tuhan, yang terjadi cuman menjadi yang terkutuk. Ya, yang terjadi cuman kebinasaan.
kalau itu sudah dinyatakan tidak bisa, saudaraku, di sini kan, pada waktu itu bersumpah Yosua, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Kota Yeriko sudah ditetapkan untuk dihancurkan. Dan orang yang mau membangun kembali kota itu dikatakan apa? Membayarkan nyawa anak sulungnya, ia akan meletakkan dasar kota ini, dan membayarkan nyawa anak bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi tetap akan ada korban. Tetap akan ada yang binasa, saudaraku. Jadi kalau itu sudah ditetapkan untuk binasa, saudaraku, kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa, saudaraku. Jadi kalau Tuhan sudah menuntun kita, membawa kita kepada keselamatan, saudaraku, jangan mau lagi masuk kepada kebinasaan. Nah, pagi hari ini yang saya dapatkan, saudaraku ya. Bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok Yeriko, bagaimana kita bisa merebut, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan. Tadi yang saya dapatkan, kita harus nurut, kita dengar dan lakukan. Itulah, dengan kita nurut dan melakukannya, itu yang membuat kita ditolong Tuhan. Itu yang membuat pintu itu terbuka. Itu yang membuat jalan itu terbuka. Dan ketika jalan itu terbuka, saudaraku, ketika kita harus berjalan juga, kita harus memilih bagaimana supaya kita juga tetap selamat. Pilihlah yang dari Tuhan. Kalau itu sudah ditetapkan untuk dibinasakan, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, lepaskan itu, tinggalkan itu. Ya, supaya tidak membawa kemusnahan. Jadi ini yang saya dapatkan hari ini, saudaraku ya. Kalau kembali lagi Tuhan mengingatkan, hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Saudaraku, ketika kita mengikuti Tuhan, walaupun awalnya kelihatannya tidak baik, tetapi pada akhirnya Tuhan akan perlihatkan bahwa apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini, mungkin ini yang saya bisa bagikan, saudaraku ya. Biarkan ini juga menjadi satu kekuatan, saudaraku ya. Bagaimana supaya masalah kita selesai, bagaimana itu bisa runtuh semua yang menghalangi. Tidak ada jalan lain kecuali nurut, dengarkan perintah Tuhan, nurut kepada Tuhan, kerjakan. Ya, jangan mengeluarkan sepatah kata pun sampai waktunya Tuhan. Kalau Tuhan katakan bersorak, kalau Tuhan katakan, baru kita kerjakan. Karena pada waktunya, kalau sudah waktunya Tuhan akan meruntuhkan itu. Kenapa? Karena kita sudah nurut. Jadi perlu, dan saya juga renungkan kenapa kita harus nurut, saudaraku, supaya iman kita ini bangkit. Saudaraku, saya melihat setiap masalah itu memperkuat iman. Ketika kita berjuang, saudaraku, dengan masalah untuk tetap percaya kepada Tuhan, di situ sebenarnya iman kita sedang dibangkitkan, iman kita sedang dibangun, kekuatan kita sedang dibangun, saudaraku. Kekuatan kita sedang dibangun, dan ketika kekuatan itu benar-benar terbangun, saudaraku, saya percaya begitu waktunya Tuhan, berarti kekuatan kita sudah ada kekuatan, sudah ada. Itu yang membuat ini waktunya bergerak. Karena sudah kuat, sudah bisa terima, sudah bisa menanggung. Ya, kita kan tidak tahu, saudaraku ya. Banyak orang begini, Bu, kenapa ya saya belum menikah? Kenapa ya? Ya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saya percaya yang terbaik. Kalau waktunya Tuhan memang belum, ya berarti ada yang perlu terus diberesin, ada yang perlu kerjain, saudaraku. Jadi ini kita lebih melihat ke dalam. Karena Tuhan mau membentuk supaya waktunya kita siap, kita kuat, kita bisa, kita mampu. Dan imani, saudaraku ya, ketika Tuhan bekerja bertindak, saudaraku, yang harus dibinasakan, tetapi yang harus diselamatkan, itu akan diselamatkan. Itu Tuhan, saudaraku ya. Jadi hari ini juga, saudaraku, jangan takut untuk ikut Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan berjuanglah untuk mendengarkan suara Tuhan. Berjuang untuk nurut, berjuang untuk melakukan, saudaraku. Dan ketika kita mengikuti Tuhan, jangan toleransi dengan dunia ini. Berjuang untuk terus mengikuti Tuhan. Supaya apa? Supaya keselamatan itu terjadi. Karena di sini benar-benar ya, ayat yang ini juga, saudaraku ya, menguatkan saya gitu ya. Ternyata benar ya, kalau itu memang ayat yang ke-18 ini ya, jagalah dirimu, kata Tuhan di sini kan. Kenapa? Karena di sini barang-barang yang dikhususkan itu untuk ditupaskan itu akan membawa kemusnahan. Jadi kalau itu sudah dikhususkan untuk ditumpas, saudaraku, dan kita ambil itu akan membawa kemusnahan. Bukan hanya kita, sampai kepada keturunan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau berkorban untuk Tuhan, kita relakan, sekalipun mungkin harganya, istilahnya taruhannya nyawa lah, kita berkorban untuk Tuhan, untuk ikut, untuk nurut, saudaraku, justru kita akan diselamatkan. Gitu. Jadi firman ini benar-benar menguatkan, saudaraku ya. Kalau melihat keadaan-keadaan hari ini, saudaraku, mungkin kita juga tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menghadapi, tetapi ini menjadi pegangan hidup, saudaraku.
percayalah kepada Tuhan saudaraku. Berjuanglah untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, dan lakukanlah perintah Tuhan. Nurut itu yang membuat kita bisa mendapatkan pertolongan. Dengan kita nurut dan tidak menyangkal, jalan akan terbuka. Dan yang berikutnya, supaya tetap ada dalam keselamatan, tidak boleh toleransi. Kalau itu dikhususkan untuk ditumpas, relakan itu, lepaskan itu saudaraku. Jangan pertahankan itu. Bahkan kadang-kadang kalau Tuhan juga lihat kenapa Abraham dikatakan Bapak orang beriman, sahabat Allah. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia persembahkan anaknya karena dia percaya. Jadi semuanya karena percaya saudaraku. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita bertindak. Saya percaya Tuhan akan menolong. Kalau itu karena Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Tetapi sebaliknya, kalau itu bukan dari Tuhan saudaraku, itulah yang membuat masalah itu akan semakin rumit, semakin susah, semakin jalan itu semakin tertutup, keadaan itu semakin keras. Ya, jadi ini dia firman-Nya pagi hari ini, biarlah ini juga bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan untuk kita dikuatkan saudaraku. Ya, walaupun mungkin hari ini sudah terlanjur masalah ini, kita mau belajar untuk kembali mau nurut ya saudaraku ya. Kalau Rahab saja dalam satu kali kesempatan ketika dia mau berkorban, ketika dia mau rela, saudaraku, dia diselamatkan. Saya percaya kalau hari ini firman ini disampaikan dan saudaraku mau meresponi, untuk mau dengar, untuk mau nurut, untuk mau diam, untuk mau tunggu waktu Tuhan, saya percaya jalan itu akan terbuka buat orang yang percaya, buat orang yang nurut dan tidak menyangkal Tuhan. Jalan itu terbuka, itu janji Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Amin saudaraku, mari kita satukan hati kita akan tutup firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau Tuhan yang menetapkan hidup kami, yang merencanakan hidup kami. Engkau selalu berbicara kepada kami ya Bapa. Engkau memperdengarkan suaramu. Engkau berbicara lewat firman-Mu ya Bapa. Engkau menjamah hati kami. Engkau melawat kami Bapa. Engkau berbicara di dalam hati kami. Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kalau Tuhan Yesus kami yang sering tidak mengerti, tidak mendengar. Pagi hari ini Bapa, kalau kembali Tuhan mengingatkan bagaimana Tuhan menolong Yosua, bagaimana Tuhan membawa Yosua dan bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko dengan memerintahkan Bapa untuk mereka tunduk, untuk mereka mendengar, untuk mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan mereka mengikuti, dengan mereka mendengar, dengan mereka nurut, dengan mereka melakukan, tembok Yeriko runtuh dan kota Yeriko bisa direbut. Tuhan tolong ya Bapa, biarkan urapan-Mu mengalir pagi hari ini ya Bapa, untuk melawat setiap orang yang mendengarkan firman, supaya mau berjuang untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, mau berjuang untuk menurut kepada Tuhan. Tuhan tuntun ya Bapa, supaya seperti firman juga katakan hari ini, jangan keluarkan sepatah kata pun. Tuhan tuntun kami Bapa, kalau ini waktunya kami untuk nurut, untuk dengar, untuk diam, mampukan kami untuk bertahan karena Tuhan. Kuduskan hati, kuduskan pikiran, yang membuat berontak, yang membuat tidak bisa menyerah, yang membuat melawan Tuhan, aku ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan urapan-Mu mengalir saat ini Bapa. Belas kasihan-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu yang mau tunduk, yang mau nurut, yang mau dengar, yang mau percaya. Apapun itu yang menjadi landasannya, apapun yang menjadi pijakannya, akar-akar penyembahan berhala, landasan keturunan, landasan nenek moyang, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa. Biarkan pengurapan Tuhan yang turun ya Bapa. Dan kalau firman-Mu juga mengingatkan hari ini Bapa, bahwa kami harus menjaga hidup kami. Jangan mau memilih yang sudah dikhususkan untuk dimusnahkan. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah kami tidak toleransi dengan dunia ini, tetapi kami memilih Tuhan. Kami rela berkorban karena Tuhan. Kami rela Tuhan Yesus karena Tuhan. Tuhan tuntun ya Bapa, biarkan setiap anak-anak-Mu yang mau berjalan, yang mau mengikuti Tuhan, yang mau milih yang dari Tuhan, yang mau menguduskan hidupnya buat Tuhan, yang mau berkorban hidupnya buat Tuhan, yang mau merelakan hidupnya buat Tuhan. Mari Bapa, biarkan urapan-Mu mengalir saat ini Bapa. Kau lawat setiap hati Bapa, yang mau rela, yang mau berkorban, yang mau nurut, yang mau tunduk Bapa. Kau lawat Bapa. Biarkan pengurapan-Mu turun pagi hari ini. Berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru, berikan sukacita yang daripada-Mu untuk tetap kuat, tetap percaya, tetap bertahan. Kalau Rahab ketika dia beriman, ketika dia percaya, dia rela berkorban untuk percaya kepada Tuhan, dan dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk menolong, untuk bekerja sama dengan Tuhan, dan akhirnya dia diselamatkan. Tuhan tolong, biarkan setiap orang yang hari ini mau berkorban karena Tuhan, mau mengerjakan karena Tuhan, rela karena Tuhan, biarkan semuanya mendapatkan
keselamatan yang daripadamu ya Bapa. Tuhan ambil alih sepenuhnya Tuhan Yesus. Aku serahkan semuanya kepadamu. Hamba-Mu terbatas, tapi aku percaya ya Bapa, Engkau hidup, Engkau tidak terbatas. Biarkan urapan-Mu bekerja, biarkan kuasa-Mu mengalir, sehingga setiap yang percaya, yang membuka hati, yang menerima, dikuatkan, dibebaskan, dilepaskan, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagi saudaraku sekalian yang mungkin rindu untuk mendapatkan konseling atau ingin mendapatkan dukungan doa atau ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Gereja GKRHI Jemaat El Shaddai, saudaraku dapat menghubungi nomor WA yang tertera pada layar. Dan kemudian bagi saudaraku juga yang jika rindu ingin bergabung dengan komunitas El Shaddai, saudara dapat men-scan QR Code yang ada di layar saudaraku. Selanjutnya kita akan, mari kita sama-sama menyaksikan info sepekan untuk ibadah-ibadah di El Shaddai. Saudaraku, kita akan memasuki doa syafaat. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah kami Tuhan yang sudah boleh berjalan dari awal sampai dengan saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu ini ya Bapa dalam pelayanannya ya Tuhan. Engkau terus mengurapi Tuhan dan memakai lebih lagi Tuhan Yesus dalam pelayanan-pelayanan-Mu. Engkau yang tuntun dia ya Bapa untuk lebih lagi dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau membawa terus juga di dalam doa untuk gembala kami, untuk Ibu Pendeta Marta, Bapak Pendeta Brian ya Tuhan Yesus yang sudah Tuhan pilih menjadi gembala di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan kami berdoa terus ya Tuhan, mendukung ya Bapa supaya Engkau urapi terus Tuhan hamba-Mu lebih luar biasa lagi ya Bapa. Engkau berikan hikmat ya Bapa, Engkau berikan pewahyuan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan juga mempunyai tugas-tugas khusus ya Bapa untuk mereka mengurapi tempat-tempat, untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, untuk melepaskan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang terikat ya Bapa. Mari Tuhan Engkau yang tuntun terus ya Bapa sampai benar-benar apa yang Tuhan tugaskan ya bisa dia kerjakan dengan baik ya Bapa. Tuhan Kau pertemukan dengan orang-orang yang baik ya Tuhan Yesus yang bisa membantu dalam pelayanannya ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan supaya terus Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa Engkau berikan kesehatan ya Bapa, Engkau berikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan-Mu ya Bapa. Tuhan urapi juga ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang mengambil bagian melayani di El Shaddai ya Bapa. Biarlah Tuhan berikan sehati sepikir ya Bapa. Engkau urapi dengan urapan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah tempatkan kami di gereja El Shaddai ini ya Bapa. Biarlah ini Tuhan Kau berkati gereja kami ya Bapa, menjadi tempat kami boleh terus bertumbuh ya Bapa. Boleh sehati sepikir seperti jemaat yang mula-mula ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan setiap ibadah-ibadah kami ya Bapa, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ya Bapa. Biarlah semuanya Tuhan ibadah-ibadah yang kami persiapkan ini ya Bapa, boleh Tuhan pakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ya Tuhan untuk diselamatkan, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, mendengarkan kabar baik ya Bapa, mendapatkan kekuatan baru, pengharapan baru ya Bapa, bahkan mendapatkan mujizat-mujizat lawatan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan semua jadwal-jadwal ibadah ini ya Bapa yang sudah dipersiapkan sedemikian oleh anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan kami menyerahkan gereja kami Tuhan, semua
semuanya Tuhan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ya Bapa, untuk tempat-tempat ibadah yang kami rindukan ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan yang sedang diperbaiki ya Bapa, supaya tempat ibadah kami ini Tuhan pada waktunya nanti bisa kami pergunakan Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, apa yang kami perlukan ya Tuhan, izin-izin ya Bapa, semuanya Tuhan tolong Tuhan, bukakan jalan supaya semuanya bisa dijalankan dengan baik ya Bapa. Kami bisa mendapatkan izin untuk tempat ibadah, baik di Kecapi ya Tuhan Yesus, maupun di Mawar Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang peliharakan kiranya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau yang mengetahui juga Tuhan semua Tuhan pergumulan yang dihadapi jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Kami tidak menaikkannya satu persatu Tuhan, tetapi Engkau yang mengetahui Tuhan. Bahkan sebelum kami berdoa, Engkau yang tahu di dalam isi hati kami ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan. Tuhan, kiranya berikan pertolongan Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar ya Bapa. Untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang rajin beribadah Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan kehidupannya ya Bapa. Yang sedang sakit ya Bapa, mari Kau lawat Tuhan, jamah sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang berbeban berat ya Tuhan, Kau berikan kekuatan dan penghiburan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau Tuhan yang memperhatikan segala seruan kami Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus mengingat ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Kalau Tuhan katakan supaya kami berdoa bagi tempat di mana kami berada, kalau Tuhan tempatkan kami di Indonesia ini ya Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia ini ya Bapa. Tuhan berkati pemerintahnya Tuhan, mulai dari Presiden Joko Widodo ya Tuhan, dan semua Tuhan pemerintah-pemerintah di bawahnya ya Tuhan yang membantu dia ya Bapa. Tuhan berikan takut akan Tuhan, bangkitkan Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mempunyai hati untuk bangsa ini ya Bapa, yang sungguh-sungguh ya Bapa mau mengerjakan tugas-tugasnya ya Tuhan Yesus dengan hati yang tulus ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan program-program dari pemerintah ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan kami masih sedang berusaha untuk menghadapi pandemi ini ya Tuhan Yesus, berkati Tuhan untuk program vaksinasi ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa, biarlah lewat program vaksinasi ini ya Tuhan Yesus, pandemi di Indonesia bisa berakhir ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan jamah ya Bapa. Tuhan, para tenaga-tenaga kesehatan yang mungkin sedang berbeban berat ya Bapa saat-saat ini ya Bapa, karena begitu banyak pasien-pasien ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus yang dibutuhkan bangsa kami Tuhan Yesus. Untuk tempat-tempat Tuhan, untuk semuanya alat bantu pernafasan, obat-obatan, vitamin-vitamin semuanya ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang cukupkan ya Bapa. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Bapa. Biar bangsa Indonesia ya Tuhan bisa lepas dari pandemi ini ya Bapa. Biar Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan, orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri ya Bapa, yang berusaha mengambil kesempatan ya Tuhan, Engkau yang kacaukan mereka ya Bapa, Engkau yang halaukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan persembahannya ya Bapa. Tuhan, Kau berkati Tuhan persembahan yang disampaikan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan, membesarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa, di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami yang kami sampaikan di dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami sudah beribadah kepadamu, Tuhan Yesus biarlah Engkau yang melihat semuanya ya Bapa. Setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah kepadamu, semua juga yang sudah mendukung, yang sudah melayani, biarlah Tuhan Yesus semua yang datang kepadamu pagi hari ini ya Bapa. Apapun yang dibawa ke hadapan-Mu, apa yang dipersembahkan lewat hidup mereka, biarkan semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang menyempurnakan ya Bapa. Sempurnakan firman-Mu, sempurnakan pujian penyembahan, sempurnakan ibadah anak
anak-anak-mu ya Bapa. Dan biarlah kekuatan yang baru Tuhan nyatakan ya Bapa. Pengurapan-mu yang turun atas setiap anak-anak-mu yang setia beribadah, yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menuntun, Tuhan Yesus yang mengurapi. Dan biarlah kekuatan Tuhan yang akan menopang setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan pertemukan kami kembali ya Bapa dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya, dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mau tutup ibadah kami pagi hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur dan menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.